Pelatih Persib Bandung, Luis Milla, masih mempunyai waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan timnya menghadapi putaran kedua Liga 1 musim ini. Pelatih asal Spanyol tersebut sudah mempunyai rencana untuk Persib Bandung. Luis Milla menegaskan, waktu persiapan yang dimilikinya akan dimaksimalkan dengan baik untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi selama putaran pertama. Para pemain diharapkan bisa lebih mengerti konsep yang akan diterapkannya dalam sebuah pertandingan. Kami tetap melakukan pembenahan supaya tim bisa terus berkembang. Ini keinginan saya, tim ini harus lebih kompetitif dan harus lebih baik. Sementara itu, Persib sendiri akan memulai latihan perdana pada Kamis 5 Januari. Saat ini, para pemain masih menikmati waktu liburan yang diberikan oleh tim pelatih sebanyak 11 hari. Latihan perdana Persib rencananya akan digelar pada sore hari di Stadion Siliwangi, Kota Bandung. Rencananya kami akan memulai latihan dan mulai membenahi pada tanggal 5 Januari di Stadion Siliwangi tuntasnya. Pemain bertahan Persib Bandung, Daisuke Sato, turut bersuara terkait laga Filipina kontra Timnas Indonesia di babak penyisihan Grup A Piala AFF yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial pada Senin 2 Januari. Pada laga tersebut, Timnas Indonesia berhasil mengungguli tuan rumah dengan skor 1-2 dan dipastikan lolos ke babak semifinal Piala AFF. Piala AFF 2022. Daisuke Sato menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan Timnas Indonesia atas Filipina tersebut. Daisuke Sato tetap bangga dengan kerja keras yang ditunjukkan para rekan senegaranya meski harus takluk dengan skor 2-1. Selamat untuk Timnas Indonesia atas kemenangan malam ini dan melaju ke babak semifinal Piala AFF. Daisuke Sato menambahkan bahwa semua pemain yang membela negaranya sudah berjuang demi meraih kemenangan. Ia juga berterima kasih kepada semua pemain Timnas Filipina karena sudah berjuang secara ekstra. Tapi saya bangga dengan perjuangan para pemain, bagaimana mereka melawan Timnas Indonesia. Terima kasih kepada semua pemain untuk pertandingan yang menyenangkan. Saya menikmatinya tuntasnya. Tinggal menghitung hari, skuad Persib Bandung akan kembali menjalani sesi latihan perdana di tahun 2023. Tepat pada Kamis sore 5 Januari, Persib akan berlatih di Stadion Siliwangi, Kota Bandung sebagai persiapan menghadapi 18 pertandingan di putaran kedua. Waktu berlibur 10 hari diharapkan jajaran pelatih Persib bisa dimanfaatkan para pemainnya dengan sebaik mungkin. Meski masih menjalani waktu libur jeda kompetisi, gelandang masa depan Persib Bandung, Robby Darwish, tetap memperhatikan tugasnya sebagai pesepak bola profesional. Robby Darwish menjelaskan, waktu libur yang diberikan tim pelatih selama 10 hari bukan untuk berleha-leha, melainkan harus diimbangi dengan menjaga kebugaran. Selama mengarungi putaran pertama, Robby Darwish sudah mencatatkan 387 menit bermain dari 7 pertandingan. Lebih hebatnya lagi, sebanyak 6 kali Robby Darwish menjadi starter dan sisanya masuk sebagai pengganti. Meski torehan di musim pertamanya terbilang cukup baik, namun pria asal Cianjur itu tidak merasa puas. Ia mengaku masih memiliki target yang lebih tinggi, yakni mendapatkan lebih banyak menit bermain dan memberikan kontribusi terhadap tim Persib Bandung. Salah satu catatan dari permainan Robby Darwish adalah dia dinilai masih terlalu polos bertarung dengan pemain lawan. Indikatornya adalah 4 kartu kuning yang sudah dia terima sepanjang putaran pertama. Target secara pribadi di putaran kedua tentunya ingin jauh lebih baik dari putaran pertama dan ingin mendapatkan kepercayaan pelatih supaya Robby bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak dan bisa lebih berkontribusi tuntasnya. Jajang Nurjaman dikabarkan mengakhiri kerjasama dengan Persikabo 1973. Hal itu disampaikan di akun media sosial Persikabo pada Selasa 3 Januari 2023.
Persikabo menyampaikan perpisahan dengan ex-pelatih Persib Bandung tersebut. Hatur nuhun Coach Ed Janur 16 atas kontribusinya sejak masa persiapan kompetisi hingga putaran pertama berakhir. Sukses di karir selanjutnya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Hari ini manajemen Persikabo dan Coach Janur sepakat mengakhiri kerjasama. Bersama Jajang Nurjaman, Persikabo menutup putaran pertama Liga 1 dengan menempati peringkat ke-9 dengan mengumpulkan 23 poin. Pelatih yang akrab disapa Janur tersebut mempersembahkan 6 kemenangan untuk Persikabo, 5 kali imbang dan 6 kali kekalahan. Meski memulai kompetisi dengan start yang terbilang baik, tetapi di tengah perjalanan Persikabo mulai kedodoran. Bahkan di 6 pertandingan terakhir putaran pertama Liga 1 yang digelar secara bubble, Persikabo tidak pernah meraih kemenangan tuntasnya. Peristiwa pelemparan bis yang mengangkut rombongan timnas Thailand oleh oknum supporter Indonesia mendapat perhatian dari pelatih Vietnam Park Hang-seo. Pelatih asal Korea Selatan itu menyadari bahwa dalam setiap turnamen sepak bola pasti ada supporter-supporter yang fanatik. Para pendukung terkadang bertindak berlebihan dan di luar kontrol, bahkan bisa merugikan tim kecintaannya sendiri. Adapun peristiwa pelemparan bis tim Thailand dilakukan supporter Indonesia jelang Piala AFF di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Peristiwa itu menjadi catatan tersendiri bagi Park Hang-seo ke depannya. Jika menghadapi Indonesia pada babak semifinal, timnas Vietnam akan meminta jaminan dari tim tuan rumah ketika bertandang ke markas lawan. Menurutnya, tim tuan rumah wajib memastikan keamanan tim tamu sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai penyelenggara. Setiap turnamen memiliki penggemar yang gila, terkadang mereka bertindak berlebihan dan kehilangan akal. Saya tidak tahu seberapa terancamnya tim Thailand, maka kami perlu mengajukan klaim. Dalam turnamen, memastikan keamanan tim tandang menjadi tanggung jawab tim tuan rumah tuntasnya. PSIS Semarang resmi memperkenalkan satu pemain barunya pada jendela transfer periode kedua Liga 1 musim ini. Laskar Mahesa Jenar merekrut ex-kiper muda Persib Bandung, Adi Satrio, yang sebelumnya memperkuat Persik Kediri. Perekrutan kiper 21 tahun tersebut bertujuan untuk menambah kedalaman skuad PSIS Semarang di sektor penjaga gawang. Sebagai kiper muda, Adi Satrio mempunyai jam terbang yang cukup tinggi selain jadi bagian dari diklat Persib Bandung dan kerap dipanggil oleh Timnas Indonesia. Adi Satrio sempat menjadi bagian dari penjaga gawang Timnas Indonesia saat lolos kualifikasi Piala Asia. Mantan pemain PSMS Medan ini juga pernah menjadi bagian dari Indonesia U23 saat menggondol medali perunggu SEA Games di Vietnam tahun lalu. Adi Satrio kami rekrut untuk menambah kekuatan di pos penjaga gawang. Umurnya juga masih muda dan diharapkan semakin berkembang lebih baik setelah bergabung PSIS. Bersama PSIS, Adi Satrio akan mengenakan nomor punggung 30. Selamat datang Adi Satrio, bawa PSIS lebih baik setelah ini tuntasnya.